kita di sore hari ini jauh ya. Kita datang ke wilayahnya Pak Kuwu di Hulu Banteng, Lor. Oke. Oh, Kecamatan Pabuaran. Termasuk ada villa Bapak ya Pak? Iya. Oke. Datang ke sini. Dari Kecamatan Pabuaran, Babakan, dan Pak Bedilan. Pak Bedilan. Oke. Di sini ada juga Kang Lutfi, pemirsa Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ada juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kita mau ngobrol upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menuju Cirebon bebas sampah 2024. Ya. Nah, kondisi di sini kan ini kita tahu ada keluhan dari warga ya Pak. Terlihat beberapa titik TPS liar. Oke, ini baru satu titik ya Pak ya? Iya. Ada beberapa titik lainnya banyak nih yang masih dikeluhkan. Nah, gimana tuh Pak upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Pak untuk menuju Cirebon bebas sampah 2024? Baik, terima kasih Pak Novi, Bapak-bapak dari Pak Ketua Dewan, Pak Wakil Ketua, dan Pak Kuwu. Kalau ditanya apa saja upaya Dinas Lingkungan Hidup menangani sampah, kami sebagai bagian dari eksekutif tentu tugasnya mengeksekusi. Mengeksekusi apa? Tadi sudah dibicarakan pemerintah Kabupaten Cirebon, Bupati dan Legislatif sudah membuat perda tentang penanganan sampah. Kemudian juga sudah ada kebijakan APBD. Dalam hal ini DPA-nya LH yang tentu di dalamnya adalah masalah penanganan sampah. Kami mengeksekusi dua hal itu, kebijakan tentang aturan pengelolaan sama kebijakan tentang anggaran. Apa yang kami lakukan dalam eksekusi itu, penanganan sampah itu terdiri dari dua kegiatan. Dua kegiatan. Pertama pengurangan, yang kedua pengelolaan. Ya. Kalau yang maksud pengurangan itu, bagaimana kami mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilahan sampah. Mana sampah yang bisa di-reduce, reuse, recycle. Itu yang memang effortnya masih kecil di kita karena kesadaran masyarakat belum begitu optimal. Yang sudah nyata adalah daerah Panguragan itu bagian dari proses pengurangan sampah. Sampah dikolek gitu ya, kemudian diolah kembali menjadi hal-hal yang bernilai ekonomi. Kemudian yang kedua adalah pengolahan sampah. Itu yang kami lakukan adalah proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, kemudian di TPA diolah. Tahun ini kita punya 2 TPA insya Allah, dan mungkin akan operasi yang timur ini setelah Lebaran. Nah, itu bagian dari konsep kita untuk menyelesaikan sampah di Kabupaten Cirebon. Oke, bukan hanya tugas dari Dinas Lingkungan Hidup ya Pak ya? Ya. Tapi juga dari pemerintah desa juga? Ya. Oke. Sudah banyak ya Pak ya yang dilakukan dari Pak Kuwu dan teman-teman yang lain Pak? Ya, terima kasih Pak Lutfi. Selama ini sudah banyak apa yang kita upayakan, kita lakukan mengenai terkait dengan sampah ini. Jadi seperti apa yang diutarakan tadi mengenai pengolahan dan pengurangan sampah itu, kalau metode mana yang akan kita ambil dari desa, apakah baik pengurangannya atau pengolahannya nanti. Saya sih berharap pada seluruh elemen masyarakat, karena ini bukan hanya jadi tanggung jawab kepala desa atau dinas terkait, tapi ini jadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Jadi dalam hal ini untuk dengan adanya program pengolahan sampah itu mudah-mudahan menjadikan sumber daya manusianya mengerti, peduli akan lingkungan hidup bersih, sehat. Jadi belum jalan tuh Pak Kuwu untuk mengolah lebih ekonomis? Itu belum. Hanya saja sudah dimusdeskan, musdesus ya, untuk pengolahan sampahnya. Mengenai itu, mudah-mudahan pemuda juga di sini jangan sampai jadi penonton, karena kami selaku Kuwu, pemerintah desa juga hanya sebagai motivator, motivator. Dan pemuda sebagai eksekutornya, kami mohon keterlibatan kalian sangat dibutuhkan. Baik nanti untuk sounding ke desa-desa yang sudah sukses menjalankan pengolahan atau pengurangan sampah ini. Oke, bisa mengikuti juga begitu ya Pak ya? Oke, warganya juga jadi bisa merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan. Dari sampah yang mungkin tidak bernilai gitu ya Pak, tapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu untuk bisa lebih untuk mendapatkan pemasukan juga ya? Cuan-cuan. Oh, cuan. Oke. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih
fakta-fakta yang ada di lapangan dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane. Pak Lukman bagaimana Pak? Sudah ada metode Pak dari teman-teman juga di wilayah Bapak Pak untuk bisa mengolah sampah agar bermanfaat? Oke, terima kasih Mbak Novi, rekan-rekan. Permasalahan sampah memang sebenarnya unik. Kita tidak usah bicara sampah ekonomi itu. Ibu-ibu sudah pinter. Ibu-ibu pada saat yang sampah-sampah kemasan itu sudah disisihkan dulu, ya. Justru kita sebagai stakeholder itu terkena dampak sampah yang tidak ekonomis, masalahnya. Iya, sampah yang tidak ekonomis. Sehingga untuk merecycle sampah yang tidak ekonomis, kita hanya kebagian sampah-sampah yang memang sangat sulit untuk diuraikan, ya. Karena yang sulit diuraikan tapi punya nilai ekonomis itu sudah diambil sendiri. Iya. Kita kalau ke hal ekonomi, istilahnya ibu-ibu lebih tahu lah. Sudah duluan. Sudah jalan, ya? Sudah Sudah jalan, ya. Dahulunya. Kalau urusan cuan, ibu-ibu udah. Sudah pintar Iya, gitu ya Pak pintar Kuwo. kan gitu. Saya pikir ketua DPRD ada. Iya. Oke, jadi ada 2 metode tadi disampaikan Pak Kadis ya Pak ya. Yang pengolahan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi tuh Pak. Ya, konsep kita tentang pengolahan ini tentu hari demi hari akan kita tingkatkan. Kalau yang konsep dulu kan open dumping sudah tidak boleh lagi. Di Gunung Santri kita udah semi control landfill, ya. Dalam artian treatmentnya tidak hanya dibuang saja, tapi di situ ada penyiraman dengan ada baja kimia sehingga lebih cepat terurai mengurangi bau. Di Kubang Delet konsep kita lebih kekinian. Lebih kekinian. Ya, karena kita di sana insya Allah kerjasama dengan pihak swasta, yang pihak swasta tersebut sudah punya MOU dengan Indosemen. Seperti apa, Semua Pak? hasil pengolahan sampah itu akan menjadi produk bahan energi alternatif Indosemen. Jadi kalau konsep itu jalan, ya hitungan kita sementara hanya 5% yang terbuang ke kolam. Gitu. Itu baru nanti ya Pak? Ya, Menjadi MOU pilot sudah jalan, project. hari ini sudah lagi proses EFS. Setelah EFS kita perjanjian kerjasama dan running. Wow. Ini semakin kuat juga ya Pak untuk Cirebon bebas sampah 2024. Semoga dengan dukungan semua pihak. Oke Pak Ketua. Ya, jadi Mbak Novi, program penanganan sampah ini program kolaborasi. Semua pihak harus punya kontribusi, mulai dari sumber sampah, dari rumah, dari tempat-tempat keramaian, dan kemudian pengelolaan bertahapnya mulai dari desa, kemudian masuk ke teman-teman DLH harus dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga semuanya bisa terurai. Kayak misalnya aglomerasi Pabuaran, Ciledug, Pakudulan, Babakan ini kan satu kawasan regional yang kebebanan desa Hulu Banteng Lor. Padahal dia punya tempat sampah sendiri, cuman yang buang di sepanjang jalan ini teman-teman dari Sumber Kidul, teman-teman dari arah Ciledug gitu kan. Jadi saya pikir program yang sudah disusun oleh teman-teman eksekutif, pembuatan TPS rentak di seluruh desa, kemudian penambahan armada, penambahan shift, pembuatan 2 TPA, ini harus terus dikawal pelaksanaannya, kita evaluasi kekurangannya apa, kemudian kita perbaiki lagi di program tahun-tahun berjalan berikutnya. Saya kira impian kita Cirebon bisa tuntas mengurai sampah akan menjadi sebuah Kenyataan, oke. Pak Teguh, ada catatan Pak untuk Dinas Lingkungan Hidup apa ya selama ini sudah banyak dilakukan, apa sih yang kurang tuh Pak Teguh sendiri? Kalau mau bicara kurang, pasti banyak kurangnya. Tapi kalau mau bicara prestasi juga pasti beliau punya prestasi juga. Tapi pada prinsipnya begini, ada beberapa hal yang memang harus kita sinkronkan dari ranah kebijakan-kebijakan. Beberapa kali saya menyampaikan bahwa ini tugas kita bersama, bukan hanya sekedar pemerintahan kabupaten. Jadi kalau ada apa-apa, dikit-dikit pemerintahan kabupaten, tapi kita harus lihat tusinya siapa terlebih dahulu. Kalau desa ya berarti harus yang bertanggung jawab desa misalnya, provinsi. Tapi memang pasca Pak Kadis menjadi Kadis LH, ada sedikit perubahan di Dinas Lingkungan Hidup. Contoh, yang tadinya armada hanya di bawah 40, sekarang bertambah. Terus juga tadi ada beberapa beko juga tambahan juga. Artinya memang
ini sudah menjadi tanggung jawab Pak Kadis untuk berkomunikasi dengan legislatif, dan ternyata legislatif support gitu loh. Artinya memang tinggal ke depan kita harus punya perencanaan skala prioritas. Tinggal Pak Bupati mohon prioritaskan hari ini sampah, jalan, air, pengangguran, ekonomi menjadi prioritas Kabupaten Cirebon. Oke, Itu prioritas saja. itu ya Pak. Tinggal diperintahin kepada OPD-OPD terkait. Ketika OPD-OPD terkait nanti berkoordinasi dengan legislatif, insya Allah Cirebon akan sesuai harapan masyarakat. Oke, itu yang dinantikan ya, menjadi bersih ya Pak, yang mana pastinya warganya juga jadi bahagia ya. Oke pemirsa, terima kasih banyak, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, apalagi untuk warga juga harus lebih meningkatkan lagi sadarannya dalam ini apa, menjaga penanganan sampah, menjaga lingkungan juga pemirsa, rasa memilikinya itu ya Pak ya, harus lebih ditingkatkan lagi pemirsa. Oke, kita mau lagi besok dan program dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV.